Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Melva Nurjana. Nah, pada video kali ini Melva akan menganalisis sebuah karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, yang dimana pada kesempatan kali ini Melva mengambil sebuah novel yang berjudul Siti Nurbaya. Jadi, novel Siti Nurbaya ini merupakan novel yang dikarang oleh Mara Rusli yang kemudian diterbitkan pada tahun 1922. Nah, novel ini menceritakan tentang kisah cinta dari Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, yang dimana percintaan mereka ini berakhir dengan Samsul Bahri yang pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya. Namun akhirnya Siti Nurbaya memutuskan untuk menikah dengan Datuk Maringgi, yang dimana merupakan seorang yang kaya raya namun kasar. Hal ini dilakukan Siti Nurbaya untuk menutupi hutang yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, akhir cerita dari novel Siti Nurbaya ini yaitu dimana Samsul Bahri kemudian menjadi tentara dari kolonial Belanda dan kemudian membunuh Datuk Maringgi. Nah, novel ini sendiri ditulis dengan bahasa yang baku dan mengangkat tema tentang penceritaan tradisional atau seperti pantun. Nah, tema dari novel ini yaitu tentang kasih yang tak sampai. Nah, yang pertama akan Melva analisis dari novel ini yaitu tema. Tema dari novel Siti Nurbaya ini yaitu tentang anti pernikahan paksa atau perselisihan antara nilai barat dan nilai timur. Nah, novel ini juga pernah dikatakan sebagai monumen perjuangan pemuda-pemudi yang memiliki pikiran panjang untuk melawan adat. Namun, menurut Balfas tidak adil apabila novel Siti Nurbaya dianggap sebagai cerita yang menceritakan tentang kawin paksa. Karena sebenarnya Samsu dan Siti Nurhaliza itu pernikahannya itu diterima di masyarakat. Dia menjelaskan bahwa novel ini sebenarnya membandingkan pemikiran antara pemikiran barat dan juga tradisional tentang pernikahan. Nah, jadi itu dia analisis tema dari novel Siti Nurbaya. Selanjutnya, Melva akan menganalisis tokoh dari novel ini. Untuk tokoh yang pertama yang akan Melva analisis yaitu Siti Nurbaya. Nah, tokoh Siti Nurbaya ini merupakan salah satu tokoh protagonis utama, yang dimana tokoh Siti Nurbaya ini dapat mengambil keputusan sendiri, seperti yang dapat dilihat pada saat ia mengambil keputusan untuk menikahi Datuk Maringgi pada saat Datuk Maringgi mengancam ayahnya pada saat ayahnya tidak dapat membayar hutang. Siti Nurbaya juga digambarkan sebagai tokoh yang cukup mandiri. Hal ini dapat dilihat pada saat Siti Nurbaya pergi ke Batavia sendiri untuk mencari Samsu. Nah, selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Samsul Bahri. Samsul Bahri sendiri merupakan tokoh protagonis utama pria. Nah, Samsul Bahri ini memiliki penampilan yang sangat menarik dan dapat dikira dia sebagai orang Belanda. Dia juga memiliki sifat yang baik dan beradab. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Datuk Maringgi. Datuk Maringgi merupakan tokoh antagonis utama di dalam novel ini. Datuk Maringgi merupakan anak yang dibesarkan dari keluarga miskin, namun ia menjadi kaya pada saat ia memasuki dunia kriminal. Datuk Maringgi memiliki sifat iri hati dan keserakahan yang tinggi. Datuk Maringgi tidak dapat menerima apabila ada orang yang lebih kaya daripada dirinya. Nah, jadi itu dia analisis tokoh dari novel Siti Nurbaya. Selanjutnya, Melva akan menganalisis alur dari novel ini. Untuk alur dari novel ini yaitu alur maju, yang dimana pada novel ini dijelaskan mulai dari Samsul Bahri dan juga Siti Nurbaya yang masih saling mengenal sejak mereka remaja. Hingga akhirnya Samsul Bahri memutuskan untuk pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya. Hingga akhirnya Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Maringgi. Nah, jadi itu dia analisis dari Melva mengenai tokoh yang ada di dalam novel Siti Nurbaya. Selanjutnya, Melva akan menganalisis gaya penulisan yang ada di dalam novel ini. Menurut Bakri Siregar, penulisan dalam novel ini tidak menggunakan bahasa dari Mara Rusli sendiri. Namun di sini menggunakan bahasa Melayu yang terpaku dengan gaya dari Balai Pustaka. Novel Siti Nurbaya juga banyak mengandung berbagai macam pantun dan deskripsi klise.
Sekian dulu video Milva kali ini. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman dapat menganalisis berbagai macam novel, baik itu yang diterbitkan oleh Balai Pustaka ataupun novel yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.